Weda Sruti. Kata Sruti berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi Weda Sruti artinya adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharesi melewati pendengaran langsung dari wahyu yang berasal dari Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Secara garis besar, Weda Sruti dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Antara Weda. Kedudukan kitab suci dalam Hindu. Agama Hindu memiliki kitab suci Weda. Satu-satunya pemikiran yang secara tradisional yang kita miliki adalah yang mengatakan bahwa Weda adalah kitab suci agama Hindu. Sebagai kitab suci agama Hindu, maka ajaran Weda diyakini dan dipedomi oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu-waktu tertentu. Sebagai kitab suci, Weda adalah sumber ajaran agama Hindu, sebab dari Wedalah mengalir ajaran yang merupakan kebenaran Hindu. Weda dikutip kembali dan memberikan vitalitas terhadap kitab-kitab sastra Hindu pada masa berikutnya. Weda sebagai sumber hukum Hindu, sebab Weda adalah sumber dari segala dharma, yaitu agama, kemudian barulah semerti kebiasaan atau tingkah laku yang baik dari orang yang menghayati dan mengamalkan Weda, dan kemudian acara, yaitu tradisi-tradisi yang baik dan orang-orang suci atau masyarakat yang diyakini baik, serta akhirnya Atmanastuti, yaitu rasa puas diri yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semerti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut profesi. Secara garis besar, Semerti dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok Wedanga atau Sedanga dan kelompok Upaweda. Kelompok Wedanga sendiri terdiri dari 6 bidang Weda, yaitu Siska atau fonetika. Isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan mantra serta tinggi rendah tekanan suara. Yang kedua, Wyakarna atau tata bahasa, merupakan suplemen batang tubuh untuk Weda. Yang ketiga, Canda atau lagu, adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ingatan bahasa yang disebut lagu. Yang keempat, Nirukta, memuat berbagai penafsiran otonik mengenai kata-kata yang tepat di dalam Weda. Yang kelima, Jyotisa atau astronomi, merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya. Yang keenam, Kalpa, merupakan kelompok Wedanga Sedanga yang terbesar dan terpenting. Sedangkan kelompok Upaweda adalah kelompok kedua yang sama pentingnya dengan Wedanga. Kelompok Upaweda terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, Istihasa, merupakan jenis epos yang terdiri dari 2 macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Yang kedua, ada Purana, merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut pencipta dunia dan silsilah para raja yang memerintah di dunia. Juga mengenai silsilah dewa-dewa dan Batara, cerita mengenai silsilah keturunan dan perkembangan dinasti Suryawangsa dan Chandrawangsa, serta memuat cerita-cerita yang menggambarkan pembuktian-pembuktian hukum yang pernah dijalankan. Yang ketiga, ada Artha Sastra, adalah jenis ilmu pengetahuan negara, isinya merupakan pokok-pokok pikiran ilmu politik. Yang keempat, ada Ayurveda, adalah kitab yang menyangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya.
Yang kelima ada Ganda Dharma Weda, adalah kitab yang membahas sebagai aspek cabang ilmu seni.